Ya halo Sobat Nubar semuanya, masih di channel YouTube Nubar Pro bareng saya Aan NH dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ, Menulis Mudah Update Status. Ya terima kasih yang masih setia nonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya, karena di sini Kang DJ bakalan ngasih tips dan triknya tentang menulis dan juga bagi-bagi hadiah kamera B Pro 5. Caranya seperti apa dan bagaimana? Gampang sekali. Cukup subscribe channel kita Nubar Pro, kemudian like serta komen setiap postingan video yang ditampilkan seperti itu. Nanti bakalan diacak ketika subscribernya mencapai 1000 ya. Oke. Ya, lanjut ke materi kita kali ini Kang ya, yaitu tentang materi sastra puisi ya. Iya, tentang yaitu puisi, Kang. Membuat puisi bukan basa-basi. Ini kayak iklan aja nih Kang. Bukan basa-basi. Selama ini ada puisi yang basa-basi? Banyak, Kang. Oh, banyak ya. Ya, oke, baik Sobat Nubar. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi itu apa saja sih sebetulnya? Tentu penasaran. Nah, coba kita tanya pada ahlinya nih, Kang DJ. Apa aja nih Kang dalam membuat puisi? Baik, Kang Aan, gini. Materi ini saya angkat adalah karena di kelas saya itu ada setiap malam itu dari jam 18.30 WIB sampai jam 22 WIB itu ada saya mengampu di kelas sastra. Tapi saya hanya sebagai pengamat, karena yang mengampunya khusus ada orang di kelas sastra saya itu ada dosen sastra Jepang, ada dosen sastra Indonesia, ada juga kepala sekolah dan guru dan sebagainya di sana, orang yang kompeten di sana, di ahlinya. Ada yang mengampu di haiku, ada yang cinquain, ada yang di patidusa, ada yang lipat dus Jepang ya. Iya, ada puisi Jepang, puisi Jerman, ada yang di lipat dus, ada yang di soneta, ada yang di allegro dan sebagainya, banyak Ya, luar biasa Kang ya. Nah, di sini akhirnya saya ingin memberikan sesuatu ya, berbagi ilmunya pada Sobat Nubar Pro. Karena puisi ini kan kalau kita bahas Kang, puisi terutama puisi baru ya, puisi baru itu ada 22 jenis. Itu jenisnya. Kan kalau kita hafal kan nggak akan bisa hafal. Tapi kalau kita mau memahami dan belajar, insya Allah itu akan bisa. Nah, yang sering dipakai kebanyakan puisi bebas. Oh, puisi bebas. Suka-suka kita. Ya. Tanpa rima, tanpa aturan, ada sitikon, ada kuerten, ada dan sebagainya, itu nggak dipakai Kang. Itu puisi bebas. Kebanyakan sekarang itu adalah puisi bebas yang digunakan. Yang penting indah, bahasanya indah, udah selesai gitu, tanpa pakai aturan-aturan seperti itu. Padahal kalau kita memahami itu ada puisi-puisi yang di sana jadikan sesuatu hal yang ada aturan-aturan, sehingga puisi itu akan runut Kang. Akan ada, oh ternyata sumbernya ada, oh ternyata aturannya ada dan sebagainya. Sehingga sastra itu indah Kang kalau kita mau belajar. Tapi kalau kita nggak mau belajar, yang penting kita bisa berpuisi, berekspresi, membacakan, intonasinya kuat dengan gaya tekstur tubuhnya juga oke, udah. Nah, itu yang sekarang sedang banyak di ini. Tapi udah alhamdulillah sudah banyak para ahli-ahli yang bermunculan ya. Mereka membidangi satu bidang. Misalnya puisi saya khusus soneta, yuk soneta aja dia pelajari. Saya khusus membidangi tentang puisinya puisi ini, tentang puisi angkatan beberapa gitu. Dari bidangnya itu yang dikembangkan seperti itu. Alhamdulillah sudah banyak yang pada peduli terhadap sastra di Indonesia itu. Nah, sekarang adalah yang saya bahas itu tentang ini aja sih Kang, menyempilnya tentang masalah yang wajib diperhatikan nih dalam membuat puisi agar puisi itu terlihat indah Kang. Intinya seperti itu. Ya, jadi Sobat Nubar, bahwa di puisi itu berbagai macam jenisnya dan berbagai macam tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau Sobat Nubar masih pusing, masih bingung, udah tulislah sesuka hati puisi itu. Yang penting puisi itu masih bisa dinikmati dan nalar secara logika. Nah, jangan sampai puisi yang kita yang bisa dipersembahkan tidak nalar secara logika, bertentangan. Nah, ini paling merusak keindahan puisi itu tersendiri. Itu Kang. Ya, langsung aja nih. Langsung aja. Bahaya. Nah, nggak penasaran. Iya, Sobat Nubar, yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang tema dan judul. Nah, biasanya tema dan judul, kebanyakan orang membuat puisi itu judulnya suka nyeleneh Kang. Suka aneh-aneh. Itu. Jadi judulnya itu suka kontroversi. Nah, ini yang sering.
yang sering mengalir itu judulnya kontroversi. Padahal kalau kita lihat tentang puisi-puisi yang zaman dulu, Khairil Anwar, terus banyak lah ya tentang puisi-puisi itu. Sabar di Djoko Damono gitu Iya, kan. itu. Jadi mereka adalah menulis tentang judul itu, judul keseharian mereka itu yang ditampilkan, Mengalir gitu. mengalir apa adanya gitu. Tapi yang sekarang itu banyak puisi-puisi menonjolkan keindahan, itu keindahan, sehingga judulnya pun udah judul majas itu yang menggunakan yang sekarang itu bermunculan. Nah, ini adalah sesuatu hal, jangan sampai ketika kita ingin memperindah suatu puisi tapi judulnya juga jangan sampai yang terlalu lebay. Itu ya. Karena kalau judulnya terlalu lebay juga, ketika isinya tidak relevan dengan judul, harus hati-hati. Berarti Anda hanya bisa menulis judul puisi, belum bisa menulis isi dari puisi itu tersendiri. Artinya tidak bermakna apa yang Anda tulis, seperti itu. Judulnya bagus, kiasannya oke lah gitu ya. Majasnya itu luar biasa di judul, tapi ketika pemaparan diisi, isinya nol besar. Isinya itu menceritakan tentang isi hatinya dia, tentang patah hati, putus cinta, menangis dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang kurang relevan dengan judul itu. Nah, jadi di sini yang pertama adalah perhatikan tema dan judul. Itu yang pertama, Kang. Sangat penting sekali itu tema dan judul tersebut. Sehingga nanti ketika tema dan judul udah oke, ini akan menjadi fondasi awal. Gimana caranya agar lurus seperti tema dan judul, itu diperhatikan dulu tema judulnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya Sobat Mimbar adalah tentang masalah temukan apa? Kata kunci. Misalkan kalau kita temanya tentang masalah pulang judulnya. Ya. Nah, orang kalau sudah kata pulang itu mendeskripsinya banyak, Kang. Ada yang pulang mungkin dari tempat kerja ke rumah, sekolah ke rumah. Mungkin kalau yang orangnya tasawuf, pulangnya adalah dari dunia ke akhirat. Nah, nanti tinggal si penulisnya tersebut mau dibawa ke arah mana puisi tersebut dengan judul pulang itu. Apakah pulangnya real kenyataan adalah tentang dunia dan dunia, antara tempat kerja ke rumah, tempat pendidikan ke rumah, atau main ke rumah. Atau kalau memang tidak direalkan pun dengan kiasan, pulangnya adalah pulang dari dunia ke akhirat. Nah, tinggal pulang itu si ke penulis. hariban Tuhan. Iya, itu tinggal penulis nanti yang bisa-bisa untuk mengecoh tentang suasana isi hati. Apakah mau religi, percintaan itu masuk soneta, apa religi, apakah hipme dan sebagainya. Ya, itu nanti itu yang mengaduk-ngaduk tentang emosi. Nah, jadi di sini di poin 2 ini sangat penting tentang temukan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Silakan kata kuncinya tentang masalah mau pulang kayak mau ketika cinta bersemi kayak atau ketika apalah macam-macam banyak lah tentang puisi-puisi yang sangat ini ya, sangat relevan dengan zamannya. Apa tentang masalah COVID-19, tentang masalah corona dan sebagainya. Corona mungkin bisa jadi berbagai macam. Ketika ambil satu judul corona dihadiri oleh 10 orang, maka akan 10 ide yang akan muncul, 10 gagasan yang akan muncul, 10 visi yang akan muncul dan berbeda-beda sudut pandang mereka. Nah, itu akan terjadi. Itu ya. Kata kunci ya. Benar, kata kunci ini yang paling penting, Kang. Nah, yang ketiga, apa itu diksi? Nah, permainan diksi. Diksinya jangan sampai diksi yang basi. Artinya apa? Kita mempermainkan diksi, tapi diksi kita itu tidak dipahami oleh orang lain yang mengerti tentang diri kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ambil contoh misalkan, bulan menggantung di angkasa. Nah, ini kan suatu diksi. Diksinya diksi yang tidak berlogika. Kalau kata menggantung, artinya dia terikat. Kalau seandainya bulan itu menggantung, artinya adalah sesuatu benda yang diikat. Angkasa itu adalah sesuatu adalah yang rancu, ambigu. Angkasa itu adalah bentuknya apa? Benda kah atau lain sebagainya. Ini kalau dikaji, Kang. Bulan menggantung di angkasa. Itu. Jadi bulan itu apa? Benda apakah bulan itu sehingga digantung di angkasa? Dan kenapa dia digantung? Nah, ini kalau kita membahas tentang satu puisi, itu titik mangsanya itu paling banyak, Kang. Harusnya seperti itu. Ketika satu bait, satu baris, satu larik itu dengan titik mangsa, itu titik mangsanya bisa berbaris-baris untuk menggambarkan satu baris keadaan tersebut. Kalau menggunakan tanda kiasan atau dengan majas, ya itu. Tapi kalau saya langsung saja membahas bulan indah ketika malam tanpa awan, artinya itu real ya, real tanpa adanya majas. Si orang langsung menangkap, dapat, ya. Beda dengan bulan tergantung di angkasa. Itu orang akan berpikir ulang. Dia menggantung di angkasa. Seperti apa sih? Apakah di tali ataukah di sate gitu kan, sehingga harus menggantung dan sebagainya. Nah, ini sesuatu hal yang logika permainannya, Kang. Itu ya. Jadi yang ketiga tadi adalah tentang diksi. Permainan diksi ini memang perlu, penting, tapi ingat, ketika Anda bermain pada diksi, pada narasi, ingat-ingat penafsirannya harus masuk akal ya.
Benar, harus logika Kang intinya. Kalau Anda tidak logika dengan mendiksikan sesuatu hal, walaupun hanya satu baris, fatal Kang. Misalkan yang pas acara kita nih, misalkan kita melantunkan atau membacakan tentang puisi. Puisinya adalah puisi-puisi yang diksinya luar biasa. Ternyata yang menonton adalah orang yang ahli, misalkan. Dia pemerhati tentang masalah perpuisian. Itu ya insya Allah akan mendapatkan ilmu kita. Itu akan dapat ilmunya. Itu ya akan dapat. Nah, kalau memang mau bermain di diksi, maka persiapkan ilmunya dari diksi itu. Nanti kita akan kupas insya Allah kapan-kapan kita akan kupas tentang berdiksi itu. Tentang bernarasi, berdiksi, berintonasi, sehingga kita menjadikan suatu ekspresi, kita membacakan sebuah puisi. Nah, ini sesuatu hal yang wajib apa? Wajib dipelajari Kang. Itu sehingga Sobat Nubar itu ketika menuliskan suatu puisi bukan asal ceplak jadi selesai, tidak, tapi dia punya kaidah-kaidah dalam berpuisi. Walaupun ada puisi bebas silahkan terserah, tapi masa kita berpuisi bebas aja, padahal kan ada riwayat-riwayat berpuisi para sastrawan kita lah, kita hormatilah mereka yang sudah memberikan referensi juga. Nah itu yang intinya, menghormati para ilmuwan kita itu. Nah yang keempatnya adalah tentang masalah rima. Nah rima ini juga adalah, kalau sekarang ingat tren puisi akrostik. Apalagi itu? Akrostik itu kalau depannya A, belakangnya A, depannya R, belakangnya R, gitu, seperti itu. Itu rimanya puisinya. Atau akrostiknya akrostik aan. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin sekali bertemu denganmu. E-nya adalah namun diriku tak mampu untuk bertemu denganmu. Nah itu aan. Nah itu akrostik yang seperti itu. Ya, nah yang rima ini adalah dia di akhirnya itu, akhir barisnya itu dia hurufnya itu sama A atau B gitu. Nah itu adalah rima indah. Atau AB seperti itu. Itu tentang rima Kang. Nanti kita akan bicara tentang sitikonya, tentang kuartenya dan sebagainya. Mau berapa baris puisi kita yang akan kita buat? Nanti rimanya ada A B C D, ada AA B B C C D D seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang masalah itu. Itu kan Jikin dan rima itu. Iya artinya kan agar puisi yang kita sebutkan, kita bacakan itu orang lebih berkesan. Oh ternyata indah gitu. Nah rima ini kebanyakan orang menyamakan dengan pantun. Itu karena akhirnya akhirnya pasti akan yang sama. AB gitu ya. Itu. Jadi orang kebanyakan, wah ini kok kayak pantun, padahal bukan pantun, dia puisi. Kalau pantun itu hanya satu bait hanya 4 memiliki sampiran dan isi. Kalau seandainya puisi itu tidak ada sampiran dan isi, dia satu kesatuan tubuh, satu bait tapi dia menyatu. Walaupun satu bait, 2 bait, 3 bait sampai berapa bait dia tetap menyatu dari mulai judul sampai ke akhir. Nah itu adalah sebuah rima, sebuah puisi. Ya, gitu kan yang keempat. Ya. Iya, baik. Sebelum lanjut ke apa tadi trik selanjutnya Kang ya, kita break sebentar. Iya.